What's up guys, welcome back to my YouTube channel and it's me Panji Purnama. So guys, jadi sekarang kita itu mau nggak kita cuma Panji doang. Panji mau ini apa sedikit berpendapat. Sekarang lagi rame petani atau apalah istilahnya itu ya, lagi ada kampung miliarder guys. Gara-gara mereka tuh ketiban durian runtuh. Nah, si durian runtuhnya ini bukan kampungnya Upin Ipin, tapi si durian runtuhnya ini dia dapat duit ganti rugi tanah dari PT Pertamina, yang dimana besar nilainya tuh ini emang bukan main-main gitu anjing, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Seriously, what the fuck are you doing? Kemarin pas malam tuh Panji lihat di berita ada yang dapat 24 miliar, terus rata-rata katanya dapat 8 miliar. Dan anjing bejo banget ya anjing. Aduh, coba kalau Panji punya tanah di sana anjing. Udahlah. Tapi ya kalau menurut Panji pribadi sih ya, kalau misalnya orang sorry nih ya, bukan maksudnya ngerendahin atau bukan maksudnya ngerendahin atau menghina, atau Panji juga iri gitu ya, padahal emang iri sih sebenarnya. Nggak intermezzo ya, nggak sih, nggak iri sama rezeki orang Panji ya, tapi ya ini kan namanya menanggapi ya. Kalau menurut Panji ya, ketika seseorang yang biasanya hidupnya hidupnya sederhana gitu, atau nggak sederhana juga sih, maksudnya anjing susah banget maksudnya perekonomian menengah ke bawah gitu ya, atau misalnya berkecukupan, misalnya perekonomiannya menengah gitu. Ketika mereka dapat istilahnya kekayaan yang mendadak gitu, mereka tuh pasti bakal mengalami yang namanya panik. Yang pertama panik karena ketika misalnya kita nggak punya duit, terus tiba-tiba dapat mendadak gitu duit 25 miliar misalnya, pasti bakalan bingung gitu, langsung bingung gitu, dan lupa sama apa yang dibutuhin gitu. Dan ujung-ujungnya si pikirannya itu bakalan langsung menuju ke keinginan barang-barang yang emang sebenarnya notabene nggak dibutuhin gitu. Kayak misalnya Panji juga sering ya kayak ngalamin kayak gitu ketika misalnya dapat duit yang notabene agak besar nominalnya, ya langsung berpikiran anjing meuli urang hayang ieu gitu, pengen ini gitu, lupa gitu sama apa yang pengen butuhin gitu, terkadang suka kayak gitu. Terus selain panik, mereka juga bakalan ngerasain terburu-buru buat pakai duitnya gitu. Jika dapat duit, langsung belanja habis-habisan gitu. Belanja inilah, belanja itulah, beli ini, beli itu gitu. Apapun mereka pasti beli gitu, karena mereka ngerasa, duit gue banyak nih gitu. Nggak akan habis-habis lah gitu. Istilahnya kayak gitu. Mereka bakalan ngerasa kayak gitu. Terus yang ketiganya lupa lagi. Mereka pasti takut ngerasa kehilangan uangnya juga gitu. Di sisi lain mereka boros ngeluarin duit buat hal-hal yang istilahnya gak terlalu penting gitu, gak terlalu penting buat kehidupan mereka gitu. Selain itu ya mereka juga nggak akan ketakutan buat kehilangan duitnya gitu. Di sisi lainnya boros gitu, tapi takut gitu ketika duitnya hilang gitu. Dan ketika suatu saat duitnya hilang, duitnya habis, stres anjing. Di kepala tuh, karena sebuah perubahan gaya hidup yang terbalik gitu terjadi secara mendadak gitu. Yang terjadi ya gitu ketika mereka boros dengan uangnya, lupa dengan
istilahnya apa ya, lupa dengan, kan kalau biasanya dapat duit banyak tuh kita puterin gitu, puterin duitnya biar duitnya itu bisa berlipat ganda gitu. Kejadian seperti ini biasanya lupa dengan apa ya, dengan perputaran uang itu gitu. Uang itu kemana, bakal balik lagi apa enggaknya gitu. Kayak misalnya halnya ini kan lagi rame nih, beli mobil gitu, beli mobil. Gini deh, kalau misalnya beli mobil itu makin lama harganya makin menurun. Coba deh kalian pikirin, ketika kita beli mobil ya, taruh aja mobil A terbaru nih, sekarang terbaru, mobil itu terbaru, lagi mahal-mahalnya gitu, lagi mahal-mahalnya. Coba deh lihat 5 tahun ke depan ketika udah banyak mobil-mobil baru. Hah? Iya 3 tahun ya, maksudnya 3 tahun gitu ya, 3 tahun, taruhlah 3 tahun nih, jangan 5 tahun, kelamaan. 3 tahun aja gitu, mobil itu pasti harganya bakal anjlok banget gitu, turun banget ketika mau kita jual gitu. Ketika kita butuh duit 3 tahun ke depan, misal terus duit itu udah habis nih, duit udah habis, mau jual mobil. Nah jualnya 3 tahun atau beberapa tahun lah gitu ya, pasti harganya anjlok banget, turun banget gitu. Isi kepala orang ya beda-beda gitu. Kalau misalnya Pani sendiri nih, kalau misalnya Pani dapat duit segitu banyak, buka bisnis baru gitu, jadi penghasilan baru buat kita gitu. Kalau misalnya Pani dapat duit gitu, di sisi lain ya beli tanah juga perlu, karena Pani perlu rumah gitu, beli rumah gitu, terus beli sawah, misal beli sawah, karena kan sawah ketika panen dapat duit lagi, balik modal lagi kan. Nah jadi ini Pani juga udah ada videonya nih, Pani mau video beritanya dari CNN Indonesia ya, kita lihat aja langsung video beritanya apa yang terjadi di sana. Oke, let's go. Mendadak kaya, ratusan petani beli mobil mewah kan? Dan ini mobil mewahnya yang Pani lihat, nah mobil-mobil Jepang gitu. Nah beda hal kayak kita kalau misalnya beli mobil-mobil Eropa. Ada, bisa beli kan, ada pemesanannya, ada websitenya. Beda hal kalau kita misalnya beli mobil Eropa. Nah kalau misalnya mobil Eropa itu makin lama dia makin naik harganya. Nah itu baru namanya investasi. Itu investasinya jangka panjang, kayak halnya beli rumah atau beli tanah gitu. Jadi kalau misalnya beli tanah atau beli rumah doang ya nggak cukup gitu, harus ya kalau Pani pribadi mah bangun bisnis gitu, bikin bisnis baru, buka usaha baru, buka lapangan pekerjaan baru, yang akhirnya dimana bisnis itu bakal jadi pemasukan yang baru buat kita gitu. Dan itu pasti jangka pendek gitu, nggak jangka panjang kayak tanah gitu. Kalau misalnya tanah nih, kita beli tanah untungnya tuh beberapa tahun ke depan gitu, Nah kalau misalnya bisnis, mungkin beberapa bulan kita udah bisa dapat untungnya gitu. Tuh guys, nah gini, mendadak kaya, ratusan petani mobil beli mobil mewah. Ini Pani lihat mobilnya mobil Jepang semua gitu. Nah mobil Jepang tuh biasanya lebih cepat gitu, mereka ngeluarin mobil-mobil barunya tuh lebih cepat, yang dimana artinya turun harganya juga cepat gitu. Mobil seharga ratusan juta ini diborong sejumlah warga langsung dari kota Surabaya. Anjing banyak banget goblok. 17 mobil dalam berbagai merek. Aduh anjing. Iringan kedatangan mobil baru ini cukup menghebohkan dan videonya pun sempat viral. Warga yang mayoritas petani ini mendadak kaya setelah menerima pembayaran pembebasan lahan dari petani. Udah jelas ya boy. Pembangunan kilang minyak ya. Rumahnya pada biasa aja sih anjing, tapi mobil-mobilnya sama teman-temannya atau kelompoknya itu ya, pencairan yang terakhir yang lewat konsinyasi ngambilnya di PN itu bersamaan, terus mereka merencanakan untuk membeli mobil juga bersamaan gitu. Itu ada berapa mobil kemarin yang datang, Pak? Sekitar 17 ya kemungkinan. anjing. Rata-rata harga per meter lahan mencapai 600 hingga 800 ribu Edan rupiah. anjing. Menurut kepala 500 sampai 600 ribu rupiah. Kalau misalkan taruh nih 100 meter persegi misalnya, coba kalkulator 600 juta. Tuh,
600 juta anjing. Kabeli Pajero hiji anjing kasar boga 100 IG-nya 100 meter persegi ge. Padahal 100 meter persegi menurut Tanya mah kecil gitu. Kecil tapi anjing. Jangankan Pajero lah. Rumah aja gitu kita bisa bangun rumah. Iya, bisa bangun rumah yang gede gitu, yang gede banget gitu anjing dengan uang 600 juta gitu. Aduh anjing bener-bener Pertamina baik banget ya anjing. Aduh anjing si Agung. Desa Sumur Geneng ada 225 warga yang menerima uang pembebasan. Dan yang paling besar mendapat 26 miliar rupiah. Anjing. Tidak, nah, 26 miliar anjing. Udah gila sih ya boy. 26 miliar anjing aya pulangan namun di apartemen ya mual 20 miliar anjing. Apartemen naon 20 miliar. Ya tuh anjing pulangan lagi loba eta micen 500 juta ge moal lebar anjing asli. Aduh, si itu duit anjing siga naon. Sementara itu kantor Bea dan Cukai Pelabuhan anjing Tanjung mobilnya Priok, Jakarta Utara melelang sebuah muscle car Amerika Dodge Supercharger yang statusnya barang sitaan milik negara. Nah, kalau ini anjing pasti kupanya beli kalau dapat duit segitu. Wani anjing. Masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok tahun Karena bakal gede harganya ya nggak beledak anjing apalagi mobil klasik. Hari perusahaan importirnya tidak mengurus barang ini sehingga statusnya kini menjadi barang milik negara. Menurut petugas Bea Cukai, mobil tersebut dilelang mulai dari harga 99 juta rupiah. Ah, anjing. Ngomong semua lo bali lah anjing rek dibeli sumpah. Cukai juga melelang mobil Jeep Cherokee 2 pintu yang dibuka pada harga 13 juta rupiah. Aduh, anjing sih gak beli motor. Alah asup. Berlangsung Selasa pagi. Tek aja asup anjing. Kuah iya. Awas ya. Baiklah. Muscle car ya buatan Amerika eta teh guys mobil Eropa 99 juta anjing. Boga duit aing rek indit dah sumpah ini. Terus tadi Jeep Cherokee 2 pintu. Terus tadi 14 juta anjing harga mobil sih gak meuli motor Beat anjing asli 14 juta mah Beat anyar. Tapi daripada meuli Beat anyar mending meuli eta anjing. Eta ge soalna anyar sarua anyar eta ge gitu. Cuman barang sitaan negara gitu. Lelangan anjing. Sti Agung. Jadi cuman segitu aja dulu videonya ya. Ini mah cuman sekedar video menanggapi. Terus tadi nonton beritanya juga buat lihat kebenarannya kayak gimana gitu ya. Bisa pasti salah ngomong atau gimana gitu ya. Karena saya juga ngeluarin statement bukan karena tanpa sumber gitu. Kemarin malam Panji lihat berita itu di TV One gitu. Pas pertama lihat berita ini, oh anjing gila banget gitu, ada orang tiba-tiba jadi miliarder gitu. Ya udah cuma segitu aja dulu videonya. Thanks for watching. Buat yang udah nonton sampai akhir, thanks for like. Buat yang nge-like video ini, jangan lupa subscribe, klik tombol subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah sampai menjadi warna abu-abu, bukan menjadi warna kuning, hijau atau biru. Ya. Oke, makasih. Jangan lupa tinggalin kolom komentar menurut kalian kayak gimana. Kalau misalnya mau menghujat juga anjing, padahal ini video cuman menanggapi goblok. Pokoknya aing kudu dihujat deh. Karena kita itu hidup di Indonesia di mana tempat kita itu bebas untuk berpendapat. Anjing, siate goblok. Aing ngomong gini wae doang juga dihujat. Ya kacida gitu kalau masih ada yang ngehujat mah. Oke, makasih buat semuanya. Bye bye.